Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dery Dwantoro dari kelas Game Analisis dengan NIM 69-2018-111. Kali ini saya akan menyampaikan analisa game digital yaitu dua game dengan judul Legend of Ithilien MMO dan Naruto Ninja Council 2. Legend of Ithilien MMO merupakan game MMO, game yang dapat ditinggal namun permainannya tetap berjalan sendiri. Dalam game ini, pemain diharuskan membuat atau membentuk karakternya sendiri, yang semuanya terus bermain bahkan ketika pemain tersebut pergi. Untuk waktu yang ditentukan pada game ini yaitu tidak menentu, karena ya gamenya merupakan idle, yaitu dimana pemainnya sendiri dapat diam namun permainannya tetap berjalan. Rilis pada tahun 2020 dan masih dikembangkan hingga saat ini. Untuk tema pada permainan ini yaitu adventure atau petualangan dengan genre MMO, ya, massively multiplayer online, terus casual, free to play, dan RPG. Mengenai tema yang diangkat sudah sangat sesuai ya, dimana dalam permainannya pemain diceritakan sebagai seorang pendekar dari sebuah legenda yang nantinya berpetualang sampai pada level terakhir untuk melawan final bossnya hingga akhirnya tamat. Game ini merupakan multiplayer game, jadi untuk jumlah pemain ada banyak, namun pemain hanya dapat bermain satu karakter aja pada setiap device. Untuk mengakses game cukup mudah karena game sendiri tidak berbayar atau free yang sudah tersedia dalam 3 platform yaitu smartphone dan personal komputer. Permainan ini ditujukan untuk seluruh kalangan, tidak dibatasi usia, namun untuk anak-anak disarankan mulai dari usia 7 tahun ke atas. Pemain dapat bermain 5 menit, 15 menit, atau bahkan 1 jam, atau bahkan lebih, pun bukan sebuah masalah jika itu memang sesuai kebutuhan pemainnya. Game ini sudah crossplay, jadi dapat diteruskan melalui smartphone, PC, atau website itu tadi. Dikarenakan game ini sudah memiliki fitur otomatis bertarung, pemain tidak perlu menambahkan atau melakukan apapun lagi sesuai dengan nama permainannya yaitu idle all. Permainannya nanti akan berjalan dengan sendirinya, pemain hanya perlu menunggu proses dengan menganggur atau sembari melakukan aktivitas lain. Dalam game ini terdapat banyak fitur yaitu world, classes, quest and NPC, bestiary, bosses, dan masih banyak fitur lainnya. Selain fitur ada pula juga skill yang dimasukkan pada game ini, yaitu terdapat skill mining, fishing, construction, chopping, catching, trapping, dan masih banyak skill lainnya. Permainannya cukup mudah, permainannya perlu masuk ke dalam permainan, farming item dengan membunuh musuh, nanti itemnya akan dikumpulkan hingga menjadi item yang lebih bagus untuk dapat melanjutkan level selanjutnya. Keunikan gameplay dari Legend of Ithilien MMO ialah sesuai judulnya yaitu idle, di mana permainannya dapat ditinggal oleh pemainnya yang nantinya akan terdapat fitur berupa tombol auto pada bagian bawah tabel permainan. Membuat permainan akan berjalan secara otomatis, jadi pemain dapat bermain sembari melakukan aktivitas lainnya. Persamaan gameplay dari segi grafis sih cukup mirip dengan game Terraria, Mario Bros, Sonic, dan game-game yang cukup jadul yang menggunakan 8-bit. Namun yang menjadi pembeda ialah pada game ini wajah karakter tidak digambarkan melalui gaya ilustrasi, di mana penggambaran wajah karakternya itu hanya pola saja. Dari mekanismenya cukup mirip dengan game survival Minecraft serta game survival lainnya yang membutuhkan beberapa item yang nantinya disusun untuk menjadi sebuah item kebutuhan lainnya, seperti jika ingin membuat sebatang emas atau perak, koin membutuhkan biji emas yang menjadi bahan dasarnya nanti akan dibakar hingga nantinya menjadi batang emas yang berguna sebagai armor. Keunggulan pada game ini ialah dapat melihat player lain, ya karena gamenya sudah multiplayer ya, itu dapat merasakan adanya kehidupan di dalam game tersebut. Dan juga keunggulan lainnya yaitu sudah memiliki fitur crossplay, di mana pemain dari device apapun itu, baik smartphone, website, atau Steam, dapat bertemu dalam satu lobby. Juga dapat dilanjutkan melalui smartphone jika sedang berada di luar dan tidak dapat mengoperasikan PC. Permainan tetap berjalan, dapat dimainkan oleh semua kalangan, tidak dibatasi oleh usia. Kelemahan game ini terlalu repetitif, mengulang-ulang hal yang sama, membuat sebagian pemain merasa sedikit bosan. Ya, game ini bercerita tentang orang pemain yang berperan sebagai pendekar, diceritakan pada awalnya bertemu final boss namun tiba-tiba terjatuh kembali ke masa awal, di mana pemain tidak memiliki apa-apa sama sekali. Secara grafis sudah cukup bagus karena dengan ukuran game yang tidak terlalu besar dengan detail yang diberikan. Untuk musik dan sound elemen lainnya sudah cukup cocok, nyaman didengar, tidak mengganggu selama bermain, memberikan kesan yang hidup pada masing-masing dunianya. Terdapat penyesuaian musik pada masing-masing dunia ketika berpindah bertarung atau di lobby atau bahkan ketika ingin atau menggali sumber daya. Terdapat bug di mana saat pada bagian melawan kata
ada suara aneh yang mengganggu pendengar pemain. Yang itu cukup mengganggu, sempat mengira kalau itu memang kerusakan dari headset pemain, namun ternyata itu memang sound dari gamenya. Lanjut ke game kedua, yaitu Naruto Ninja Console 2. Naruto Ninja Console 2 merupakan game digital bergenre aksi atau action, dirilis pada tahun 2004 untuk Game Boy Advance dan merupakan rilisan kedua dari series Naruto Ninja Console. Game ini mengadaptasi dari serial manga dan anime populer Naruto oleh Masashi Kishimoto dan yang kemudian dikembangkan oleh Aspect dan Tomy dan diterbitkan oleh D3 Publisher dan Tomy. Naruto Ninja Console 2. Tema yang diangkat game ini adalah ninja, sesuai pada manga serta animenya, dibumbui dengan RPG, action, serta adventure. Untuk tema yang diangkat sudah sesuai, karena permainan juga tidak jauh dari apa yang diadaptasi. Gameplaynya cukup mudah, hanya dimainkan oleh satu pemain saja dengan usia pemain 10 tahun ke atas, sesuai dengan cover yang ada. Untuk waktu bermain tidak dibatasi, karena merupakan game digital. Namun disarankan ialah 45 menit hingga 1 jam agar merasakan pengalaman berpetualang. Untuk memainkan game ini dibutuhkan perangkat ketiga, yaitu berupa emulator, karena game sudah cukup lama. Apalagi pada era saat ini device yang dibutuhkan untuk memainkan game cukup sulit ditemukan, maka diperlukan yang namanya emulator. Permainan ini memiliki beberapa mode, mungkin untuk memulai permainan dari awal, continue, versus mode, dan mode lainnya. Nah, untuk awal memainkan sesuai cerita itu tinggal memencet new game tadi, lalu tekan tombol W. Nah, nanti akan masuk pada tampilan awal, itu bertarung dengan Rock Lee sesuai cerita pada ujian Chunin. Nanti Naruto Sasuke bertarung dengan Rock Lee, nah, akhirnya dipisah oleh Guru Gai, dan akhirnya lanjut ke cerita ujian Chunin yang berada di hutan. Untuk menggerakkan karakter, KB-nya berupa Q dan Z untuk menyerang, S untuk menangkis, W dan X untuk melompat. Kemudian untuk mengambil item, ya tinggal dilewatin saja, nanti item akan terambil secara otomatis. Nantinya karakter yang dikalahkan akan masuk ke dalam list yang digunakan pada versus mode. Keunikan gameplay yaitu topiknya diangkat, petualangan Naruto pada saat ujian Chunin, yang mana pada tahun rilisnya animenya juga sedang berjalan, yang membuat antusias pada pemain di eranya tahun 2004-2005 cukup senang dengan adaptasi tersebut. Penggambaran petualangannya juga cukup mirip jika dimainkan pada saat ini, membuat kesan nostalgia saat dulu menonton serial animenya. Kesamaan gameplaynya yaitu sama pada genre yang sama, yaitu merupakan karena game ini merupakan sequel dari Ninja Console. Untuk gameplay bertarung pun juga sama. Keunggulan pada game ini yaitu mudah dipahami, cara bermain mudah, seperti tadi udah dikasih tahu cara mainnya. Waktu bermain tidak memerlukan waktu yang lama, sesuai kebutuhan. Ilustrasinya sesuai ciri khas masing-masing, sesuai ciri khas animenya. Dapat memainkan 3 karakter sekaligus. Kelemahannya permainnya dibilang kurang seimbang, seperti dapat melakukan spam atau menekan secara berulang-ulang, membuat pertarungan menjadi kurang menarik. Namun ada sisi serunya, movement atau animasi pergerakan karena terlalu cepat ketika lari, membuat rintangan yang seharusnya dilewati malah di tempat begitu saja, membuat karakter dapat berkembang secara sia-sia. Mekanik game management dan strategi, karena harus bertahan dan menyerang musuh kekuatan berbeda dan menjadi kunci perjalanan. Untuk storyline-nya ini cukup sama persis seperti animenya, yaitu bercerita tentang Naruto dan teman sekelompoknya saat menjalankan ujian Chunin yang diadakan di desa Konoha. Untuk art, gaya visualnya kartun 2 dimensi, full color, pixel art 8 bit, sama seperti Legend of Zelda MMO kurang lebih, atau juga game-game 8 bit pada eranya seperti Metal Slug, Super Mario. Untuk musik, sound, dan voice ini, penggunaan musik atau background permainan ini menggunakan gaya musik digital yang kurang lebih mirip dengan background permainan yang ada pada Nintendo, menyesuaikan seperti animenya yang lebih cukup menggugah semangat ketika permainan game. Terdapat sound effect juga pada saat melakukan pukulan, pengeluaran jurus, serta penggerakan lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu hasil analisa yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau memang kesalahan, saya minta maaf. Sekian dari saya, Dewi Dewantoro. Terima kasih.